down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karulia Okta Putri. Saya dari kelas 7A ingin memberikan contoh teks tanggapan fiksi dan non fiksi. Yang pertama yaitu teks tanggapan fiksi yang berjudul Malin Kundang, yang disuting oleh Justita Angelin dan penerbitnya yaitu PT Global Offset Sejahtera. Pada pesisir pantai, tepatnya kota Padang, hiduplah salah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan Malin. Karena tuntutan ekonomi, ayah pun memiliki niat untuk merantau di rantauan orang. Sekian lama ayah merantau di rantauan orang, ibu pun merasa khawatir kepada ayah tidak pulang-pulang. Ibu dan anak itu hidup dalam kesusahan. Beranjak dewasanya si Malin pun mengikuti jejak sang ayah untuk merantau di rantauan orang. Tak disangka kapal yang ditumpangi si Malin pun diserang oleh bajak laut, dan awak kapal yang ditumpangi si Malin itu pun meninggal di kapal itu. Tersisa hanya Malin itu pun bersembunyi di salah satu ruangan. Kapal itu berhenti atau berlayar di salah satu pesisir pantai. Di kota ini, di kota yang baru ini, Malin pun menjadi saudagar kaya, menikahi atau mempersunting gadis pujaan hatinya. Malin pun dikenal di kota itu sebagai raja yang baik hati, saudagar kaya, dan dikenal ramah dan baik. Di situ Malin pun sekian lama Malin menikah dengan istrinya. Malin diajak oleh istrinya untuk pergi ke salah satu desa, dan ternyata desa itu tempat si Malin tinggal kecil atau kampung halamannya. Ibu pun yang mendengar kabar si Malin akan pulang, betapa senangnya hati ibunya dan betapa merasakan kangen yang telah dipendam. Lalu ibu pun mendatangi salah satu kapal yang berisi Malin, istrinya, dan awak kapal. Ibu pun berbicara dengan Malin, anakku, kamu dari mana aja, gini. Setelah itu Malin pun tidak mengakui bahwa si tua rantai itu sebagai ibu kandungnya. Dia malu kepada istrinya, awak kapal, dan warga-warga di sekitar. Si ibu pun kecewa dan menangis. Ibu meminta kepada Allah SWT untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada si Malin. Setelah itu, setelah meminta kepada Allah, si Malin pun pergi dari desa itu atau kampung halamannya. Di perjalanan di dalam perjalanan mengarah ke rumahnya atau ke kampung tempat dia tinggal sekarang. Itu di perjalanannya dia terombang-ambing oleh arus laut dan tertiup oleh angin badai dan petir yang menghampar kapalnya. Satu persatu awak kapalnya pun jatuh ke laut atau terdampar ke pesisir pantai. Istrinya ikut terbawa arus laut dan dia terdampar di salah satu pesisir, yaitu kota Padang yang tepatnya di pantai Air Manis. Di situ dia sudah tewas dan dia berubah menjadi batu. Di situ tanggapan
tentang buku itu adalah tidak boleh melupakan seseorang tua yang telah merawat dan melahirkan kita, dan kita tidak boleh durhaka atau melawan kepada orang tua. Tentang buku ini adalah atau komentar saya adalah yang pertama, sampulnya itu bagus, ilustrasinya cukup bagus, tetapi kertasnya itu sangat tipis dan ada banyak kata-kata yang terlalu panjang sekali. Jadi ada kata-kata yang tidak diperlukan. Harganya pun juga cukup terjangkau, murah. Untuk buku ini saya coba lumayan bagus. Teks tanggapan non fiksi yang berjudul Panen Besar Jeruk Nipis, yang penyutingnya itu Sandi H dan penerbitnya yaitu Publishing Langit. Yang pertama, bab pertama itu menjelaskan tentang apa itu jeruk nipis. Jeruk nipis adalah buah yang populer di kalangan masyarakat setempat. Dan yang bab kedua yaitu cara menanam buah jeruk. Cara menanam buah jeruk itu dengan menyiapkan lahan yang bagus dan merawatnya dengan baik. Bab yang ketiga yaitu syarat tumbuh dan membudidayakan buah jeruk. Syarat membudidayakan buah jeruk yaitu selalu menyemprotkan pestisida atau menghindari dari hama dan memberikan pupuk yang teratur. Yang keempat yaitu bisnis jeruk nipis. Bisnis jeruk nipis itu yang diperoleh oleh kalangan masyarakat yang ingin memiliki keuntungan lebih besar atau lebih cepat di kalangan masyarakat setempat. Karena jeruk nipis atau buah nipis itu buah terpopuler di kalangan masyarakat setempat. Tanggapan saya atau komentar saya yaitu bukunya ini sangat bagus dan kita bisa memanfaatkan buku ini untuk menanam buah jeruk atau untuk mengenal lebih dalam tentang buah jeruk. Ini sampulnya cukup bagus, tebal, dan ilustrasinya cukup bagus. Lalu tulisannya itu beraneka acak. Lalu kertasnya ini cukup tebal. Tulisannya ada yang terlalu banyak, terlalu panjang dan kurang bisa dipahami. Dia ada kata-kata yang tidak dibutuhkan tapi dia ada di sini. Jadi yang penting-penting itu tidak ada di sini, kurang lengkap. Jadi yang di sini itu ada yang tidak penting-penting saja. Jadi harganya pun juga terjangkau dan menurut saya lumayan bagus dan harga segitu sih udah bagus buat buku ini. Lalu ini juga bisa buat kita memanfaatkan atau menanam atau membudidayakan atau ingin tahu banyak tentang buah jeruk ini. Sekian dari video saya mohon maaf jika ada kurang atau